Bab 20. Mengakui istri. Nafas Wisnu tersengal. Kedua matanya terbuka lebar yang membuat Larissa dan Sandy merasa kaget. Pak Wisnu kenapa? Jangan mati dulu, Pak. Sandy mendekat ke arah dosennya yang terlihat seperti orang sekarat karena Wisnu tidak bisa bernafas dengan lancar. Gimana ini? Larissa menatap bingung ke arah Sandy. Mereka berdua tidak tahu harus melakukan apa. Sandy, tolong ambilkan tas saya. Pinta Wisnu dengan nafas yang terputus-putus. Tas? Di mana, Pak? Tanya Sandy bingung. Ia melihat ke arah meja yang berada di hadapan pria itu. Tidak ada tas atau apapun di sana. Di kamar mandi, ketinggalan waktu saat saya pakai deodoran. Jawab Wisnu yang membuat Sandy ingin tertawa, tetapi ia tahan karena kasihan ketika melihat keadaan dosennya yang seperti itu. Sebentar, Pak. Sandy segera berjalan ke arah kamar mandi. Ia mengambil tas ransel milik dosennya. Ini, Pak. Pria itu segera menyerahkan tas tadi ke arah Wisnu. Sementara Larissa hanya terdiam dengan wajah bingung. Wisnu membuka tasnya. Pria itu mengambil Ventolin inhaler dan segera memakainya. Sandy dan Larissa memperhatikan Wisnu dengan wajah tegang. Mereka takut nyawa pria itu benar-benar lepas. Terdengar hembusan nafas kasar dari Wisnu yang baru selesai menyemprot Ventolin inhaler itu ke dalam mulutnya. Lega ah! Ucapnya sambil merentangkan kedua tangan. Alhamdulillah! Kirain tadi hembusan nafas terakhir. Celetuk Sandy yang ikut merasa lega. Enak aja kamu! Balas Wisnu dengan sorot mata sinis. Maaf, Pak. Abisnya tadi Bapak mengkhawatirkan banget. Balas Sandy yang kini berdiri di samping Larissa. Itu mah udah biasa bagi penderita asam. Oh iya, tadi sampai mana kita berbicara? Wisnu terlihat membaik, meski nafasnya masih terdengar pendek. Larissa ini adalah istri saya. Tapi, Bapak jangan sesak nafas lagi saat mendengar ini. Balas Sandy yang membuat Wisnu lagi-lagi melirik sinis ke arahnya. Larissa, sangat disayangkan kamu memiliki suami seperti dia. Padahal yang lebih matang sedang di depan mata. Wisnu menyugar rambut tipisnya dengan penuh percaya diri. Jeti dosen gak usah julid. Gertak Sandy. Jeti begini, Wisnu. Aku datang ke sini sebagai perwakilan orang tua Sandy. Aku sudah tahu tentang kejadian kemarin. Aku tahu Sandy salah karena telah berkelahi di kampus. Tapi karena Sandy mau mengakui kesalahannya, ada baiknya kesalahan itu dimaafkan. Karena sebaik-baiknya penyelesaian masalah adalah kata maaf. Aku minta agar Sandy tidak diskors, karena dia juga sedang melakukan bimbingan skripsi. Tutur Larissa dengan suara yang terdengar lemah lembut. Bahkan, Wisnu sampai hampir tak berkedip ketika menatapnya. Sorot kedua mata pria itu fokus pada bibir seksi Larissa yang membuat Sandy seakan ingin menusuk bola mata pria itu. Lanjut. Titah Wisnu yang masih menatap ke arah Larissa. Jeti, aku minta agar semuanya kita selesaikan secara baik-baik. Karena dalam kejadian ini juga sama-sama tidak ada yang dirugikan. Bukankah berdamai itu lebih baik? Bagaimana? Larissa kembali berbicara dengan nada yang sangat lembut. Bahkan, bibir wanita itu turut mengembangkan senyum. Padahal, sebenarnya ia sudah tidak betah berada di sana. Namun karena ia ingin membebaskan Sandy dari hukuman, oleh karenanya ia berusaha sebaik mungkin. Kamu benar sekali. Semua yang kamu katakan tidak ada yang salah. Balas Wisnu dengan bibir tersenyum mereka. Terima kasih. Berarti Sandy bebas ya? Dia tidak jadi diskors? Tanya Larissa untuk memastikan. Karena kamu telah hadir sebagai perwakilan orang tuanya. Mohon maaf, tapi lebih tepatnya sebagai istri, Pak. Sangkal Sandy. Kamu diam dulu. Gerta Wisnu dengan wajah yang kembali terlihat sangar. Silahkan dilanjut.
arah Larissa dengan anggun. Ya sudah, Sandy saya maafkan. Tapi, dengan catatan dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Putus Wisnu yang membuat Sandy benar-benar merasa lega. Makasih, Pak. Sandy langsung berbina. Ia benar-benar merasa seperti terbebas dari hukuman. Terima kasih, Wisnu. Oh iya, sekalian aku minta izin agar hari ini Sandy tidak mengikuti pelajaran dulu, karena kami ada keperluan. Ucap Larissa lagi. Keperluan apa itu? Wisnu mengerutkan keningnya. Maaf, kami tidak bisa menjelaskan. Terima kasih atas pengertiannya, kami permisi dulu. Larissa bangkit dari duduknya. Oh iya, silahkan. Nanti kalau kamu sudah sadar, bisa langsung hubungi aku ya. Wisnu tersenyum genit. Sadar kenapa ya? Larissa mengerutkan keningnya. Sadar karena kamu salah memilih lelaki. Balas Wisnu yang membuat Sandy hanya bisa mengepalkan tangan sambil menambah kesabaran. Ia baru tahu sisi lain dari seorang dosen killer yang paling ditakuti oleh seluruh mahasiswa di kampus itu. Gak boleh gitu, Pak. Nanti saya sumpahin jomblo seumur hidup. Balas Sandy yang seolah tak terima dengan ucapan Wisnu. Pria itu hanya menatap sinis ke arahnya. Kami permisi dulu. Larissa segera menarik tangan Sandy untuk keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya aku bebas juga dari hukuman, walaupun si Wisnu agak kurang ajar juga. Ucap Sandy setelah mereka berada di luar. Larissa masih memegang tangan Sandy. Mereka berjalan sejajar. Namun, tiba-tiba saja langkah Sandy terhenti saat melihat Andres yang baru datang. Sepertinya pemuda itu akan masuk ke dalam ruangan Wisnu. Seketika kedua pria tersebut saling melempar tatapan tajam saat berpapasan. Pasti lo diskors kan? Ucap Andres dengan senyum meledek. Jangan sok tahu, lo kali yang diskors. Balas Sandy tak terima. Ya gak bakal lah, gue datang ke sini sama orang tua gue. Sekali ucap aja gue langsung terbebas dari hukuman. Orang tua gue itu pengusaha terkenal di Jabodetabek. Gak kayak lo yang cuma orang kampung. Ucap Andres dengan angkuh. Pria itu menatap ke arah Sandy dengan bibir tersenyum miring. Lo bawa orang tua. Gue dong bawa istri. Orang tua lo cuma terkenal se-Jabodetabek. Nih istri gue semancanegara bahkan sampai penghuni planet lain juga kenal. Balas Sandy sambil menunjuk ke arah Larissa. Pria itu tak ragu memperkenalkan Larissa sebagai istrinya. Namun, hal tersebut malah membuat Andres tercengang. Bahkan pemuda itu terdiam dengan mulut menganga. Ningkem woi! Sandy menekan dagu Andres ke atas sampai membuat kedua bibir pria itu mengatuk. Istri lo? Lo nikah beneran atau? Ya nikah beneran lah. Lo gak percaya? Bodoh amat. Lagian jangan percaya sama gue. Tar lo musyrik. Balas Sandy yang membuat Larissa terkekeh pelan. Wanita itu sedang menyimak pertengkaran antara Sandy dan Andres, tapi pertengkaran yang seharusnya panas itu malah terdengar lucu. Gue, jadi gagap lo kan? Semoga kentut lo gak ikutan gagap. Udah buruan masuk sana. Lo udah ditungguin dekan. Sandy mendorong punggung Andres ke arah pintu ruangan Wisnu. Kamu galak banget, tapi lucu. Ucap Larissa sambil kembali melanjutkan langkah. Dia mah ngeselin, harus digituin. Sandy mengikuti langkah istrinya. Namun, mendadak Larissa kembali menghentikan langkah saat ia melihat seorang wanita yang baru menaiki anak tangga. Loh, Larissa! Panggil wanita yang berpakaian glamor itu. Sis Anita. Balas Larissa dengan mata yang menatap heran ke arah wanita yang berusia sekitar 45 tahun tersebut. Kok kamu ada di sini sih? Lagi ngapain? Mau kuliah lagi? Wanita bermakeup tebal itu berjalan mendekat ke arah Larissa. Iya, ini lagi ngantar suami.
Larissa sedikit berbisik sambil menunjuk ke arah Sandy yang berdiri di hadapannya. Sepertinya Larissa merasa bangga ketika memperkenalkan Sandy sebagai suami kepada teman-temannya. Karena banyak dari teman-temannya yang merasa iri ketika ia mendapatkan seorang lelaki yang berusia lebih muda darinya. Oh, Jetty berondongmu ini kuliah di sini juga. Sama dong. Anakku juga kuliah di sini. Si Andres itu loh. Wanita tersebut tersenyum ramah ke arah Larissa. Andres? Yang tadi ya? Larissa mendadak berubah ekspresi. Iya, katanya dia dipanggil dekan gara-gara kemarin berantem sama orang kampung. Ya, maklum si Andres kan termasuk mahasiswa yang berada di kampus ini. Semua dosen juga kenal sama aku, termasuk dekan. Jetty, dia gak terima kalau ada orang kampung yang berani macam-macam sama dia. Jadinya berantem deh. Anita kembali tersenyum. Bahkan kini wanita itu tertawa meledek. Sementara Sandy lagi-lagi hanya bisa terdiam sambil menambah kesabaran. Padahal, tangannya sudah gatal ingin menarik bibir wanita parubaya itu sampai batas lutut. Oh gitu. Tapi yang kemarin berantem sama anaknya sis itu adalah Sandy, suami aku. Dia bukan orang miskin kok. Orang tuanya juga punya kebun sawit di Garut. Cuma, dia gak sombong. Makanya banyak orang yang tidak tahu kalau suami aku ini adalah orang berada. Terang Larissa sambil menepuk bahu Sandy. Wanita itu berbicara dengan nada santai meskipun hatinya sempat merasa jengkel atas ucapan teman bisnisnya tadi. Tetapi, kalimat yang ia ucapkan barusan berhasil membuat Anita tercengang. Kedua matanya terbuka lebar dengan mulut menganga. Ya Jetty, yang berantem sama si Andres itu suaminya. Sis. Anita hampir terbatas ketika mengatakan itu. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga tidak tahu ya. Jetty wajar kalau sis dan anak sis menghina suami saya miskin. Tapi, lain kali jangan asal bicara ya. Sis, takut bibirnya ada yang nyentil. Larissa tertawa pelan. Tetapi sorot matanya terlihat menajam. Iya, sorry, sis. Aku gak tahu soalnya. Aku minta maaf. Buat Sandy juga maaf banget. Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu. Permisi. Oh iya, kerja sama kita jangan dibatalkan ya, sis. Tutur Anita dengan kulit wajah yang seketika memerah. Wanita parubaya itu langsung masuk ke dalam ruangan dekan, menyusul putranya. Anak sama mak sama aja. Geram Sandy setelah wanita itu benar-benar tak terlihat. Sabar. Kebanyakan orang yang merasa kaya itu seperti tadi. Tapi, kita harus tetap menghadapinya dengan tenang. Jika kita merasa lebih tinggi dari mereka, nanti mereka sendiri yang malu. Larissa berkata sambil mengusap lengan Sandy yang membuat pria itu merasa lebih tenang. Makasih ya. Ucapnya secara tiba-tiba. Makasih untuk apa? Larissa mengerutkan keningnya. Makasih untuk semuanya. Ternyata kamu setenang dan sedamai ini. Sandy menatap kagum ke arah istrinya. Serius banget? Larissa mencolek ujung hidung mancung Sandy. Colek-colek. Mau dicolek balik kayaknya. Sandy mendekatkan wajah ke arah Larissa. Jangan mulai. Ayo kita pergi sekarang. Aku mau mengajak kamu ke sebuah tempat. Larissa kembali melanjutkan langkahnya. Kemana? Jetty hari ini aku bolos ceritanya. Sandy mengikuti langkah istrinya. Nggak bolos. Kan udah izin. Oh iya. Namanya izin ya. Bukan bolos. Sandy terkekeh. Keduanya keluar dari gedung kampus. Mereka akan menuju parkiran. San. Panggil seseorang yang membuat Sandy langsung menoleh. Karena ia tahu betul itu adalah suara Gary. Sana Nana. Sambung kanan sambil terkekeh. Kampret. Umpat Sandy yang membuat kedua sahabatnya itu seketika memecahkan tawa. Lo mau kemana lagi? Kelas adanya di sana woi, bukan di parkiran. Celetuk Gary.
BTW lo bawa bini ke kampus? Cannon menunjuk ke arah Larissa yang berdiri di samping Sandy. Hari ini gue gak masuk jelas dulu. Ntar kalau ada tugas, gue nyontek ya. Balasnya enteng. Enak aja. Emang lo mau kemana? Tanya Cannon lagi yang terlihat penasaran. Gue mau honeymoon. Jawab Sandy sambil merangkul bahu Larissa. SCM! Umpat Gary dan Cannon. Gue duluan ya. Sandy mengajak Larissa untuk kembali berjalan ke arah mobil. Sandy, itu beneran si Sandy kan? Teriak seorang gadis sambil menunjuk ke arah Sandy. Namun, sayangnya pria itu tak menoleh sedikit pun, karena ia dan Larissa sudah masuk ke dalam mobil. Sandy, tunggu! Teriak Helia yang akan mengejar Sandy. Mau kemana lo? Gary memegang ujung rambut Helia yang membuat gadis itu langsung menghentikan langkah. Apaan sih? Gue mau ngejar si Sandy. Helia memukul tangan Gary agar melepaskan rambutnya. Lo bisa diam dulu gak? Kalau gatal, sini gue garukin. Sampai ke ulu hati juga gue garukin kalau lo mau. Cerocos Gary yang membuat Helia semakin kesal. BTW, tadi gue lihat si Sandy sama cewek. Siapa ya? Tanya Helia dengan mata yang menatap ke arah mobil Sandy. Roda 4 tersebut sudah berjalan keluar dari gerbang kampus. Itu istrinya si Sandy. Jawab Cannon dengan santai. What? Istri? Gak salah lo? Pekik Helia dengan wajah syok. Ya enggak lah. Makanya lo jangan ganggu dia lagi. Mending lo sama gue aja yang jelas-jelas jomblo sejak lahir. Cannon menyugar rambutnya. Najong. Tapi beneran si Sandy udah punya istri? Kapan nikahnya? Wah, kejang-kejang gue. Helia hampir menjatuhkan tubuhnya dan berguling di atas paving block. Tadi ada perempuan yang manggil kamu. Ucap Larissa setelah mobil yang mereka tumpangi keluar dari gerbang kampus. Masa? Kok aku gak dengar? Siapa yang manggil? Tanya Sandy seraya melihat ke arah spion mobil. Pacar kamu. Jawab Larissa dengan bibir yang terlihat mengerucut. Wanita itu sempat menoleh ke arah Helia yang tadi memanggil Sandy. Pacar? Maksudnya si Helia? Sandy menoleh ke arah istrinya. Nah kan ngaku, berarti bener kalian masih pacaran. Larissa bersedekap dada lalu memalingkan wajahnya ke arah lain. Terlihat jelas kalau wanita itu sedang cemburu. Maksudnya mantan pacar? Sorry kata mantannya ketinggalan. Sandy meralat ucapannya. Pria itu membuang nafas secara kasar. Ternyata sikap wanita pada umumnya masih ada dalam jiwa Larissa. Meskipun wanita itu bisa dibilang super women karena bisa mengerjakan semuanya. Larissa tak membalas ucapan Sandy. Bahkan wanita itu masih belum menoleh ke arah suaminya. Aku tahu kok kamu cemburu. Celetuk Sandy dengan bibir tersenyum tipis. Kata siapa? Wanita itu baru menoleh ke arah suaminya. Ya kata akulah. Kan aku yang bilang. Oh. Larissa kembali memalingkan wajahnya ke arah kaca mobil. Namun, tiba-tiba saja Sandy menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kok berhenti? Larissa segera menoleh ke arahnya. Aku belum tahu tujuannya kemana. Balas pria itu sambil merubah posisi duduknya sedikit miring ke arah sang istri. Ya jalan aja. Gak usah berhenti di sini juga. Nanti kalau ada hab gimana? Bisa kena pelanggaran kita. Larissa berkata dengan wajah yang terlihat masam. Sebentar doang kok. Lagian kamu marah-marah terus. Sandy menatap wajah istrinya secara intens. Ya udah kalau kamu gak mau nyetir, biar aku aja yang nyetir. Larissa akan membuka pintu mobil, namun Sandy segera menarik tangannya. Aku tahu kamu cemburu sama Helia,
Padahal aku gak ngapa-ngapain. Dia cuma manggil aku doang. Tapi kamu ngambek kayak gini sama aku. Dasar wanita. Sandy terkekeh di akhir kalimatnya. Aku gak cemburu ya. Larissa masih membantah. Ngaku aja. Gak usah gengsi. Aku malah senang kok kalau kamu cemburu. Pernah dengar kata-kata gini gak? Cemburu itu tandanya cinta. Sandy menatap dalam-dalam wajah Larissa dengan bibir tersenyum tipis. Enggak. Aku gak pernah dengar. Balas Larissa sedikit ketus. Sekarang kamu udah dengar dari aku. Kalau cemburu itu tandanya cinta. Sekarang kamu lagi cemburu sama aku. Berarti kamu juga cinta sama aku. Akhirnya, aku dicintai istriku juga. Sandy tersenyum penuh kemenangan. Gak ada ya? Gak ada yang bilang kayak gitu. Bantah Larissa lagi. Udah, jangan gengsi. Nanti aku kanol-kanol nih. Sandy mendekatkan wajahnya yang membuat Larissa semakin salah tingkah. Udah cepetan jalan lagi. Nanti mobil kita diderek di sub. Larissa menghindari tatapan suaminya. Oke, tapi kita kemana nih? Sandy mulai menjalankan mobil itu lagi dengan pelan. Kita ke butik temanku. Besok malam ada perayaan anniversary perusahaan. Nanti kita datang ke sana. Aku akan memperkenalkan kamu kepada semua orang kalau kamu adalah suamiku. Jawab Larissa yang membuat jantung Sandy seketika berdetak kencang. Bener. Bahkan pria itu sampai tergagap. Iya, biar kamu gak dikira simpanan aku terus.